Oke, selamat malam teman-teman. Oke, ini udah ada Andra ya. Halo Andra, selamat malam. Selamat malam, Kak. Oke, selamat malam Andra ya. Selamat datang di kelas kita hari ini, Andra. Seperti biasa kita ada kelas di hari Minggu malam, Andra ya. Oke, jadi untuk kelas hari ini, Andra, kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita dari yang minggu lalu ya. Jadi kita hari ini akan lanjutin modul 2 pelajaran 2 terkait namanya fitur pembuatan kode. Nah, kalau sebelumnya di minggu lalu kita udah belajar cara apa sih itu HTML dan juga CSS. Nah, hari ini juga kurang lebih masih sama. Kita hari ini akan coba buatin kode ya, fitur pembuatan kode dengan bahasa Indonesia tentunya ya. Di pembelajaran kita di hari ini. Nanti kita akan coba coding lagi dengan HTML dan juga CSS dan tentunya dengan bantuan AI juga ya. Karena memang kalau misalnya nggak pakai bantuan AI, pertama ya hasilnya juga agak monoton dan kedua memang teman-teman apalagi menggunakan tablet ya di sini ya. Jadi agak sulit kalau misalkan ngetik secara manual. Jadi manfaatinlah AI. Oke, sambil kita nunggu teman-teman lain, oke udah ada Ibrahim juga. Boleh dong Andra diupdate kabarnya. Gimana Andra kabarnya? Boleh dong diupdate gimana kesehariannya, bawa ke sekolahnya gimana, dan juga tugas algonya gimana, ada kendala lagi. Kalau sekolah sih aman-aman aja ya, Kak. Kayak PR-nya nggak ada. Paling cuma ngapalin batu ulangan doang. Sama Oke. itu, Kak, yang algonya nggak bisa login. Baru Oh, bisa. nggak bisa. Oh, I see. Baru bisa tadi. Tadi baru bisa berarti ya. Aku pas aku kasih udah bisa ya. Ya, Kak. Oke, aman kalau gitu. Ada kendala gak sejauh ini untuk tugas algonya? Kalau ada waktunya sih, kalau tadi bisa login, bisa. Oh, oke. Udah nggak apa-apa. Nanti mungkin di next bisa dicobain lagi, Andra ya. Andra tadi bilangnya apa? Lagi ujian ya? Lagi ujian atau gimana? Lagi mau belajar? Mau ujian atau gimana, Andra? Udah selesai, Kak, tadi? Oh, udah selesai. Per kapan terakhir? Hari Jumat ya? Kemarin terakhir ya? Hmm. Gimana? Lancar ujiannya? Alhamdulillah. Gila, lancar ya? Oke, kalau gitu. Sip, thank you Andra sudah update. Nah, oke udah di Ibrahim juga. Halo Ibrahim, apakah bisa on cam Ibrahim? Iya. Oke, coba Ibrahim diupdate kabarnya gimana Ibrahim? Gimana sehariannya? Gimana sekolahnya? Kebetulan aku habis sudah selesai ulangan. Oh, habis selesai ulangan. Oke. Iya, Gimana susah gak ulangannya? Berarti sama kayak Andra ya. iya, Susah ulangannya gak Ibrahim? iya cukup susah sih. Oh, cukup susah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah dilalui itu udah keren lah kalau udah berhasil melalui ulangannya. Lalu untuk tugas algo gimana Ibrahim? Ada kendala gak? Kemarin Ibrahim minggu lalu soalnya nggak bisa nih ya, kalau nggak salah ngerjain ya. Gimana hari ini bisa coba buat kerjain gak Ibrahim? Aman nggak buat kamu nanti kerjain? Karena topiknya masih sama Ibrahim hari ini. Kamu udah bilang Lima ke, ya? iya kamu udah bilang ke papa kamu belum? Nanti takutnya kalau ada tugas Udah, yang udah. mau kita kerjain nanti nggak bisa masuk ke dalam Chrome ya. Kamu kemarin di Chrome nggak bisa kan? Udah bilang? Udah. Udah ya, oke. Semoga aja nanti habis ini lancar ya dan bisa kerja juga Ibrahim ya. Biar nanti kamu paham juga terkait pembelajaran kita hari ini. So, teman-teman, mungkin langsung aja ya. Jadi kita hari ini akan masuk ke dalam materi baru. Sorry, lesson baru. Masih di modul yang sama ya, masih modul 2. Jadi di kemarin itu kan kita ada belajar mengenai HTML, HTML. Nah, di hari ini juga masih sama ya, teman-teman ya. Kita hari ini akan mempelajari HTML dan juga cara fitur pembuatan kode itu sendiri. Mungkin langsung aja aku izin share screen, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Oke, jadi kita hari ini masuk ke dalam namanya fitur pembuatan kode ya semua ya. Jadi gimana sih kode itu dibuat? Nah di sini pembelajarannya fitur pembuatan kode. Oke, kita review terlebih dahulu. Tugas apa aja sih yang sudah diselesaikan di HTML dan juga CSS teman-teman? Nah, kebetulan tuh kemarin udah pelajarin ya HTML dan CSS kita cara codingnya gimana di minggu lalu. Nah, ini mungkin ada penjelasan singkat lagi. Jadi HTML dan juga CSS merupakan bahasa deklaratif ya teman-teman ya. Ini mana kedua itu menggambarkan hasil yang diharapkan, bukan yang menentukan suatu perilaku. Nah, contoh HTML itu sendiri itu biasanya dia menjelaskan suatu struktur teman-teman ya. Itu bagian-bagian dari halaman web. Yang contoh di sini dia bilang harus ada kartu dengan area berisi teks, gambar, dan juga judul di dalamnya. Kalau CSS dia biasanya lebih ke tampilan teman-teman ya, ke bagian UI atau UX-nya lah bahasanya. Jadi di sini isinya adalah bagian-bagian halaman web. Contoh di sini kita set nomor kartu harus 200 pixel, ukuran teks 16 pixel, terus juga kita set gambar ya yang harus di sebelah kiri dan juga teksnya ada di sebelah kanan. Jadi bisa dibilang so far tuh mengenai styling lah teman-teman semua.
Nah, jadi HTML dan juga CSS itu merupakan bahasa deklaratif ya, teman-teman ya. Ini mana keduanya itu menggambarkan hasil yang diharapkan, bukannya menentukan suatu perilaku. Jadi contoh kalau di sini mereka tuh jadi bisa dibilang tuh saling kerja bareng lah HTML dan CSS ini. Jadi HTML tuh yang bahasa itu yang basicnya buat ngegambarin webnya, sementara CSS itu yang buat kok buat website-nya makin bagus lah gitu. Nah, gimana sih si browser tuh kayak contoh teman-teman lagi buka YouTube gitu ya, buka di browser. Gimana sih dia tuh memahami struktur dari suatu halaman page gitu. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dia tuh memahaminya baik menggunakan tag teman-teman semua ya. Di mana tag sendiri merupakan elemen markup yang dapat dipahami oleh browser ya. Contoh di tag itu sendiri kita punya tag membuka, teman-teman kita punya isi juga dan kita juga punya tag penutup ya di sini ya. Tag membuka contohnya apa? Ada H1, terus ditutup dengan slash H1. Jadi ingat ya, teman-teman perlu diingat pembukanya ini contoh H1 maka ditutupi pakai slash H1. Lihat ada bedanya di sini, ada slashnya teman-teman. Juga misalkan P paragraf. Nah, terus ini isinya adalah teks contohnya, terus ditutupi dengan slash P. Ingat sama-sama P tapi diakhiri sama slash. Terus juga button sama, isinya biasanya buat tombol. Nah, lihat dia juga button tapi dia ada slashnya. Jadi masing-masing itu dia punya slash teman-teman buat dia itu menutup tag penutupnya gitu ya. Jadi yang perlu dipahami teman-teman ada tag pembuka dan tag penutup. Bedanya kalau tag penutup tuh selalu ada slash. Kalau tag pembuka nggak ada. Tapi tetap sama. Misalnya di sini H1 maka sini H1, sini P, sini button. Itu ya teman-teman ya bisa dipahami ya. Oke, next dulu. Nah, contoh di sini browser melihat. Contoh dia kemarin buatin judul teman-teman ya. Ini judul hasilnya seperti ini. Terus juga di sini teks. Dia hasilnya seperti apa nih teks. Kalau dia pakai button, tag-nya maka hasilnya seperti ini. Beda-beda teman-teman ya. Yang H1, ini teks, ini P, ini sama tombol. Nah, coba aku ada pertanyaan teman-teman terkait H1. Kemarin tuh H1, H itu heading itu sampai berapa teman-teman? Urutannya ada yang masih ingat gak? Ada sampai berapa? Sampai H berapa? Dua. Hmm, kurang tepat. Ayo, tebak lagi. H itu sampai berapa? Sampai sampai berapa? Ada yang mau nebak lagi? Ibrahim mau nebak gak? Satu, Hmm? satu, Satu, enggak. Satu udah, dua, tiga. Jadi jawabannya sampai berapa? Sampai 6, teman-teman. Jadi H itu urutannya sampai 6. Lebih besar mana? Kira-kira fontnya kita pakai H1 atau pakai H6? Enam. Pakai mana? Enam. H6. Salah ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ini kita belajar juga. Jadi enggak. H6 tuh bukan berarti fontnya makin besar, teman-teman. Justru kalau H6 dia makin kecil ya. Pokoknya semakin besar H6, H-nya ini, jadi H6 dia tuh makin kecil fontnya. Kalau misalnya dia pakai H1, dia makin besar, teman-teman. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau dia H1, ya ibaratnya kayak ranking 1 lah. Ranking 1 berarti dia paling besar. Kalau ranking 6, maka dia paling kecil gitu. Lihat, jangan lihat dari angkanya, tapi lihat dari ukurannya di sini. Nah, apa saja sih elemen yang membentuk deskripsi gaya dari halaman web? Nah, di sini. Di sini properti itu ditentukan terlebih dahulu, teman-teman ya, baru kemudian dimasukkan nilainya. Contoh kita punya namanya heading tag namanya back to the forest. Yaitu adalah kita kembali ke hutan nih di sini ya. Kita H1 dan juga di slash dengan H1 tadi. Nah, di sini ada namanya CSS teman-teman ya. CSS kita menggunakan curly brackets atau biasanya itu kurung kurawal teman-teman atau namanya kurung keriting ya. Nah, di sini kita set font beautiful dengan color orange. Ya, ada juga di sini H1-nya kalau misalnya kita set font family itu adalah jenis fontnya kita menggunakan Arial sans serif dengan warnanya adalah orange. Nanti hasilnya akan mengikuti sesuai ya. Nanti di warnanya jadi orange. Gitu. Dan ukuran fontnya juga jadi Arial ya, bentuk fontnya. Nah, itu gaya itu ditentukan oleh sebuah tag, teman-teman. Jadi nama tag ditulis terlebih dahulu, diikuti oleh gaya dalam tanda kurung kurawal ya. Jadi dia itu dalam tanda kurung kurawal tadi aku bilang. Nah, bisa gak sih kode itu dibuat? Nah, jadi kita udah tahu ya teman-teman ya sebenarnya cara kita membuat teks itu gimana, cara kita membuat gambar itu gimana, kita udah tahu dan kita udah mempelajarinya. Nah, next adalah kita akan coba buat permainannya semakin membaik lagi nih teman-teman. Jadi nanti di next di akhir kita akan coba menggunakan twine teman-teman ya. Jadi ntar kita buat twine, jadi ntar seperti ini kurang lebih. Tapi itu masih di next ya, di next lesson mungkin. Nah, hari ini kita akan membuat permainan menjadi lebih menarik teman-teman. Di twine kita dapat menggunakan CSS untuk memberi gaya pada teks, tombol, dan juga elemen yang terbuka. Untuk melakukan ini, kita akan mempelajari dasar-dasar HTML dan juga CSS. Jadi nanti kita bisa mengkombinasikan pengetahuan kita, teman-teman, mengenai HTML dan juga CSS ke dalam Twine ya. Jadi kita bisa buat semacam aplikasi kita, website kita sendiri lah. Oke,
Jadi untuk basic dari dasar-dasar HTML dan juga CSS, teman-teman, di sini kita udah bilang nih, kita akan membantu memahami kode halaman, tetapi tidak akan cukup untuk membuat interface game menjadi menarik dengan tangan. Jadi kata dia tuh masih kurang nih kalau misalnya kita cuma manfaatin dua hal ini aja, HTML sama CSS. Nah, kira-kira bisa gak sih kode itu dibuat? Mungkin langsung next aja ya. Yes, itu benar ya. Jadi salah satunya adalah biar kita bisa lebih bagus lagi buat ini, kita bisa membuat suatu kode, teman-teman. Kita bisa buat suatu kode sendiri. Nah, tapi kira-kira susah gini buat kode. Di sini akan ada jawabannya ya. Jadi hari ini teman-teman di kelas kita akan ngapain aja? Kita akan cari tahu nih gimana caranya pembuatan kode berbeda dari pembuatan teks. Kita juga akan mempelajari cara membuat perintah yang tepat untuk pembuatan kode serta kita akan membuat kode untuk seluruh halaman. Nah, jadi kita di sini akan coba tiga hal ini ya, teman-teman ya. Sip, kita masuk ke fitur pembuatan kode terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara pembuatan teks dan pembuatan kode? Ada yang bisa ngasih ini gak teman-teman? Summarize. Kira-kira apa nih perbedaan pembuatan teks sama pembuatan kode? Ada yang bisa kasih argumen nggak, teman-teman? Siapa yang mau kasih argumen perbedaan antara pembuatan teks sama pembuatan kode? Oke, masih bingung mungkin ya, nggak apa-apa. Next dulu aja. Lihat. Jadi kode sendiri merupakan kumpulan teman-teman ya karakter yang sama seperti teks apapun. Contoh di sini kode tuh kayak contoh sebelah kiri ya. TW link kita set colornya blue, font size-nya 16 pixel dengan font family-nya Georgia dan juga serif. Nah, kalau teks tuh ya contohnya di sebelah kanan ya, teman-teman ya. Dia berjalan dalam keindahan seperti malam dengan iklim tak berawan dan juga langit berbintang. Dan semua yang terbaik dari gelap dan juga terang bertemu dalam aspek dan matanya. Nah, ini contohnya yang sebelah kanan ini merupakan suatu bisa dibilang suatu paragraf, teman-teman ya. Kita buatin suatu teks nih kalau yang sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri merupakan suatu hal kode. Cuman kalau dilihat sih memang kayak nggak ada apa-apa ya, bentukannya sama. Cuman bedanya kalau kita buat kode itu ada kurung-kurungnya di sini, ada kurung gitu ya, beda ya. Juga ada beberapa kata yang istilah yang kita kurang pahami lah, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, namun kodenya tuh memiliki aturan yang berbeda, teman-teman ya. Nah, jadi dan pembuatan kode merupakan tugas lainnya. Karena kenapa? Kalau kita membuat teks, teman-teman, jika ada kesalahan ejaan atau tanda baca, itu nggak apa-apa ya. Jadi kayak contoh, ya walaupun bagusnya sih kalau kita ngikutin UEB, teman-teman, panduan umum ejaan bahasa Indonesia itu harusnya kita menggunakan tanda koma dan tanda spasi dan macam-macam ya, biar ejaannya benar. Nah, juga untuk pembuatan teks itu diperlukan untuk menghasilkan teks yang dapat dibaca oleh manusia. Tentunya ya, kalau teman-teman nulis bahasa Indonesia, ya sebisa mungkin ditulisnya tuh bisa dipahami lah, teman-teman ya. Biar jangan membingungkan gitu, jangan membingungkan. Terus apa lagi? Pembuatan kode. Kesalahan ejaan dapat menyebabkan kesalahan dalam kode. Nah, bisa jadi juga teman-teman kalau misalnya kita ejanya salah, itu dapat menyebabkan kesalahan dalam kode itu sendiri. Nah, terus juga kita perlu menulis kode yang berfungsi untuk menurut standar tertentu, teman-teman. Jadi kalau untuk pembuatan kode sendiri, kita harus menyesuaikan nih. Kira-kira dia itu udah benar atau belum sih? Dan udah diterima atau belum? Nah, berikan contoh di mana kesalahan dalam teks tidak kritis dan di mana kesalahan dalam kode dapat memiliki konsekuensi serius. Nah, mungkin gampangnya ketika kita tulis contoh, mungkin kalau teman-teman nulis ini, kayak contoh di gambar ya, ada gambar flowers, gitu ya, flowers. Mungkin kalau flowers itu kan sebenarnya pakai O ya, flowers. Nah, misalkan kita nulisnya pakai A, teman-teman, flowers. Kayak A nih, ini pakai A. Nah, kalau mungkin teman-teman typo, mungkin ya masih dimaklumin lah, kayak, oh ya udahlah, ini kan artinya flowers gitu ya, artinya bunga gitu ya. Cuman kalau misalkan nulis pemrograman, teman-teman. Kayak contoh kita mau print, print apa nih? Contoh print hello world gitu ya. Nah, print itu sebenarnya tulisannya harus P kecil, R kecil, I kecil, N kecil, sama T kecil. Nah, misalkan kita salah. Misalkan kita nulisnya P, R, I, tapi habis itu M, habis itu T, print. Terus kita mau print apa nih? Cetak sesuatu. Itu nggak bakal bisa, teman-teman. Bakalan error gitu ya. Langsung ketahuan error. Kalau misalkan kita nulis ya mungkin nggak error gitu. Mungkin ada typo aja gitu kali ya. Nah, itu jadi salah satu perbedaan. Dan kalau misalnya kita error, teman-teman, kita nggak bisa jalanin kodenya dan kita nggak bisa rancang aplikasi kita, teman-teman semua. Sama halnya juga seperti HTML tadi ya. Yang dimana hal tersebut masih tetap bisa di-generate juga, teman-teman. Tapi kesalahan tetap tidak bisa dihindari, sebab semakin besar tugas, semakin banyak pula kesalahan yang akan terjadi. Jadi kalau skopnya makin besar, teman-teman, tentunya potensi buat melakukan kesalahan itu juga makin besar ya. Nah, lalu gimana caranya mencegah kemungkinan kesalahan tersebut? Nah, jadi kita harus membuat perintah seakurat mungkin ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen buat halaman HTML, kita buatnya tuh bukan instruksi, bukan buat halaman, tapi apa? Tulis kode HTML dan juga CSS untuk halaman dengan judul halaman saya yang berisi paragraf teks Hello Dunia atau Hello World.
Nah, jadi kita harus buatin secara spesifik, teman-teman. Jangan buatinnya sangat general kayak gini ya. Nih, ChatGPT juga bingung kan, apa nih maksudnya buat halaman apa? Nah, kalau kita ngasih tahu gini kan enak nih, ChatGPT tahu, oh, mau pakai kode HTML dan juga menggunakan kode CSS. Oh, pengen judulnya halaman saya. Oh, isi paragrafnya halo dunia. Nah, jadi kita harus kasih yang spesifik, teman-teman ya, ketika kita pengen ngasih prompt ke ChatGPT. Ini aku ulangi lagi, harus yang spesifik, teman-teman. Nah, ini juga sama nih, misalkan buat tabel merah yang bagus. Nah, ini kan juga sangat-sangat tidak ini ya, teman-teman ya, bahasa itu nggak inilah, nggak proper lah buat dibuatin kayak gini. Nah, tapi kita harus buat kayak gini nih, tulis kode HTML dan juga CSS untuk tombol dengan latar belakang merah, font sans serif putih, batas membulat, dan juga latar belakang yang berubah berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang benar, teman-teman. Ini juga yang di bawahnya tuh kita buat dengan cara spesifik dan juga jelas, maka hasilnya juga akan jadi bagus ya, teman-teman ya, di bagian bawah ini ya. Jadi aku bilang apa? Sekali lagi, tolong kalau buat sesuatu hal, teman-teman, kalau kita kasih prompt ke ChatGPT sebisa mungkin, kasih yang detail, kasih yang jelas. Jangan terlalu kasih yang singkat banget kayak gini, buat tombol merah yang bagus. Nanti hasilnya nggak bagus soal. Nah, ini juga menentukan kan, kita pengen menggunakan HTML dan juga CSS. Kita mau dibuatin tombol. Lalu juga kita minta latar belakang merah, warna sans serif putih, batasnya membulat, dan juga latar belakang yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Ini menggunakan hover juga nih, jadi nanti dia ChatGPT jadi lebih tahu. Nah, contoh berikut adalah respons ChatGPT terhadap perintah yang benar. Nah, nanti kalau misalnya kita kasih informasinya bagus, teman-teman, hasil nanti seperti ini nih. Misalkan kita buatin button nih, HTML namanya button, klik aku. Nah, nanti kita kasih kayak gini antara hasil dot button. Nah, lihat nih, ketika dideketin, ntar dia jadi berubah warnanya ya. Dideketin doang nih sama kursor. Oh, nah ini adalah salah satu hal yang udah kita coba buat nih di CSS, karena kita udah menerapkan hal tersebut ya, teman-teman ya. Nah, lalu juga ada komentar dalam kode CSS yang dibuat AI secara tidak benar nih. Nah, kalau dilihat di sini, teman-teman, nah, dari segi makna, semuanya sesuai dengan kenyataan, tetapi ChatGPT telah menambahkan spasi ekstra dan tidak ada yang langsung berfungsi karena spasi tersebut. Nah, kalau di sini mungkin nggak akan jelas ya. Pokoknya intinya teman-teman, make sure teman-teman, kalau misalkan kita pakai ChatGPT, itu juga harus dicek lagi, teman-teman. Jadi jangan langsung tiba-tiba nggak ada dicek apa gimana, teman-teman. Jadi tolong bisa dicek lagi ya, biar nanti hasilnya juga bagus nih, gitu. Jadi pastikan kita harus ngecek lagi juga, teman-teman. Karena kenapa? Karena ChatGPT bisa jadi salah, teman-teman. Jadi makanya kita harus ngecek juga, gitu, teman-teman. Oke, nah kita juga bisa meminta ChatGPT untuk memperbaiki komentar dalam kode atau menghapusnya secara sepenuh nih, teman-teman. Contoh di atas ya. Perbaiki kesalahan komentar dalam kode ini, button, background, color red, latar belakang merah, colornya white, warna teks putih. Nah, contoh di sini kita buatin dua hal, teman-teman ya. Kita set nih CSS kita nih, nanti hasilnya ada seperti di bawah ya, teman-teman ya. Dot button dan juga button biasa. Jadi ini merupakan salah satu hal yang udah kita lakuin nih. Hapus komentar dari kode berikut, button. Nah, ini kita minta kayak gini, ntar nanti dihapusin nih. Oke, dan ada juga kalau misalnya kita minta nih, perbaiki kesalahan, nanti hasilnya seperti ini juga. Nah, tanpa memahami cara kerja kode, teman-teman, kita tidak akan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Kesalahan sintaksis yang sederhana dapat mengakibatkan ketidakmampuan secara total. Jadi penting untuk memahami prinsip operasi kode dan juga logikanya. Jadi penting nih, teman-teman, buat kita pahamin operasi logika seperti apa dan segala macamnya. Sip, jadi itu dia, teman-teman ya, untuk pembelajaran pertama. Kita akan coba untuk kerjain, teman-teman ya, di segmen pertama dulu. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak, teman-teman? Any question? Aman ya? Oke, sip, langsung aja teman-teman, kita langsung kerjakan tugas kita hari ini ya teman-teman ya, boleh di-share screen ya teman-teman. Yuk, let's go. Boleh di-share screen teman-teman semua, Andra, Ibrahim, oke udah ada Asya juga, boleh di-share screen. Kita kerjakan tugasnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kak, Yes, mau minta buat algoritmanya, Kak. minta apa? Minta apa? Suara Anda kecil banget. Linknya, Kak. Pin Algonova. Link. Bentar ya, coba Andra tadi kan aku udah kirim. Bentar ya, Andra. Nih coba kamu cek chat aku chat lagi di Zoom. Andra mana Andra? Nah itu dia, coba Andra dicek. Ya, yuk Ibrahim boleh di-share screen Ibrahim. Ibrahim belum share screen nih Ibrahim sama Andra ya, boleh sama di share screen juga.
Kita kerjakan tugasnya, teman-teman. Yes, number 6 ya, nomor 6, teman-teman. Angkatan mana yang paling Gimana, udah, teman-teman? Sudah yang nomor 1 aku. Sudah. Oke, yuk kita kerjain bareng-bareng ya, teman-teman. Terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, lalu nomor 1, let's go. Permintaan mana yang paling efisien untuk menghasilkan kode tombol HTML? Nah, pasti yang mana? Pasti yang nomor 1, teman-teman ya. Yaitu tulis kode HTML dan juga CSS, tombol latar belakang merah, teksnya putih, sudut membulat, dan juga ukuran 150 kali 150 pixel. Nah, jadi jawabannya ini ya. Kita perlu menuliskan secara lengkap tentunya, teman-teman ya. Jadi efisien tuh ya bukan berarti kita harus nulisnya secara pendek, teman-teman ya. Tapi dengan kita nulis perintahnya yang bagus, dengan perintah yang jelas, hasilnya tuh akan dapetin secara efisien gitu, teman-teman. Jadi tulis kode HTML juga CSS dan tombol, latar belakangnya merah, teksnya putih, sudutnya membulat, ukuran 150 pixel kali 150 pixel gitu. Oke, nomor 2, teman-teman, let's go. Tunggu Kak. Kenapa? Kak, Yes? itu Kak lihat cuman Google Chrome aku atau lihat aku lagi di Zoom? Ngelihat kamu Google Chrome aja. Kok nggak ngeliat Ibrahim? Ibrahim Oh, kameranya mati. nanya aja. Nggak bisa karena aku lagi share screen. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kerjain dulu aja. Sip, ayo. Andra juga belum pilih itu nomor 1, Andra ya. Oke, tadi jawabannya apa? Tulis kode HTML dan CSS, tombol, latar belakangnya merah, teksnya putih, sudut membulat dengan ukuran 150 pixel, kali dengan 150 pixel ya buat yang tadi. Mana nih? Oh, Andra lagi pakai ini nih, pakai komputer. Oke. Lalu segmen kedua, teman-teman. Di segmen kedua aku kasih clue ya. Kita punya 3 jawaban benar, teman-teman. Nah, di sini apa keterangannya? Jaringan syaraf buatan membuat kode CSS dengan spasi tambahan di komentar. Apa hal terbaik yang harus kita lakukan? Pilih semua pilihan, semua yang jawabannya benar. Apa aja itu perbaiki spasi ya. Secara manual di komentar jika jumlahnya tidak banyak. Lalu juga apa? Minta jaringan syaraf buatan untuk menghapus, teman-teman. Menghapus semua komentar. Jadi apa yang pertama? Perbaiki dulu ya. Spasi secara manual komentar jika jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau misalkan nggak banyak, ya nggak usah pakai ChatGPT juga, teman-teman ya. Lalu juga minta jaringan syaraf buatan untuk menghasilkan kode yang untuk mengoreksi teman-teman ya. Jadi minta jaringan syaraf buatan untuk hanya mengoreksi komentar yang salah. Lalu apalagi kita juga harus minta jaringan syaraf buatan untuk menghapus semua komentar ya. Kalau misalkan dia ada komentar yang salah. Jadi ada 3 jawaban benar ya teman-teman ya. Itu minta jaringan syaraf buatan untuk hanya mengoreksi komentar yang salah, minta jaringan syaraf buatan untuk menghapus semua komentar, dan juga perbaiki spasi secara manual di komentar jika jumlahnya tidak banyak. Jadi ada 3 jawaban benar ya. Hmm. Oke, sip, udah semua kah? Oke. Ibrahim, ya ada 3 jawaban tadi ya. Asya. Oke, sekarang nomor 3, teman-teman ya. Number 3, membagi perintah ke dalam beberapa kategori. Nah, nanti di sini dia tuh ada 2 perintah. Nah, aku kasih clue, teman-teman. Banyakan perintah yang buruknya. Jadi perintah buruknya ada 3, perintah bagusnya ada 2. Nah, tentunya yang gampang apa? Tentunya yang bagus ini ya, buat grid HTML dan CSS untuk halaman sederhana dengan judul situs aku. Paragraf teks halo dunia dan tombol pelajari lebih lanjut gunakan font Arial ukuran 16 pixel, latar belakangnya berwarna krem muda, nah dan bla 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 bla. Nah, ini tentunya bakal hasilnya bagus ya, teman-teman ya. Nah, terus di bawahnya, buat kode HTML dan juga CSS untuk halaman dengan letak 2 kolom. Kolom kiri harus berisi menu navigasi, kolom kanan harus berisi konten utama, ukuran kolom, kiri 25%, kanan 75%, latar belakangnya abu-abu, dan juga warna teksnya biru tua. Nah, kita ambil, taruh di sini. Nah, ini dia. Lalu yang buruk tentunya ini ya.
apa buat situs web. Ini kan sangat-sangat general dan tidak spesifik, teman-teman ya. Buat halaman HTML Pembuka dengan yang gambar, mana? ini juga sama. Lalu juga halaman dengan berapa kartu dan gambar, ini juga sama. Kak, Jadi jawaban yes. yang mana ya? Yang mana? Ibrahim. Nah, itu yang itu bagus Ibrahim. Itu kan dia panjang tuh. Pokoknya yang panjang pasti hasil jadi bagus. Pokoknya kalau spesifik terus dia panjang tuh hasilnya bagus. Nah, itu dia yang bagus, sisanya jelek, sisanya perintah yang buruk. Itu buat halaman HTML dan juga nah itu dia. Good, Ibrahim. Yuk, mungkin kita bisa ke nomor 4 ya. Udah semua? Nomor tiganya. Nah, yang udah boleh nomor 4 ya, teman-teman ya. Biar aku coba jelaskan ini nomor 4 tadi. Sip. Nah, nomor 4 apa nih tugasnya, teman-teman? Dilihat lagi ya. Nomor 4 adalah tugasnya minta ChatGPT untuk membuat kode tombol. Nah, jadi kita diminta untuk membuat tombol, teman-teman, sama seperti yang reference di sini. Nah, let's go ya, kita minta ChatGPT buatin kayak gini, teman-teman. Oke, gimana caranya nih biar ChatGPT bisa buatin kayak gitu? Nah, langsung aja kita minta sama ChatGPT-nya, teman-teman ya. Kita minta ChatGPT-nya buat dia merapikan kode kita menjadi seperti itu. Pertama-tama resultnya di sini apa? Masih kosong juga nih. Berarti kita yang paling gampang buatin tulisan button dulu aja, teman-teman. Itu tadi pakai apa? Button ya, button. Terus tulisannya apa? Tulis ke chat GPT. Terus kita tutup ya, slash. Nah, langsung jadi nih. Tapi masih belum Benar. sesuai nih sama yang digambar ya, teman-teman ya. Nah, sekarang Kak, kita benar. tinggal nih, buat ini. Ibrahim, kamu tuliskan kayak gini. Di dalam body. Button, tulis ke chat GPT, slash button. Kak, yang ini. Lah, nggak Bukan, coba, bisa. coba. Oh, nggak bisa. Di blok. Oh, di blok ya. Coba mungkin boleh minta papanya. Yang di blok nggak apa-apa, teman-teman. Coba di sini, Ibrahim. Wah, aku nggak bisa coret kamu nih. Nggak kelihatan coretan aku ya? Iya, aku nggak bisa nyoret kamu. Kamu tulis di bagian buttonnya, Ibrahim, di body. Coba bisa latihan, teman-teman yang masih bingung bisa share screenku ya. Andra mana nih Andra? Masih belum Andra. Bawah foto obrolan batang terus kecil. Ini kuning, jadi benar nggak? Hmm? Ini kan kuning, jadi benar. Mm-mm. Mana? Ini. Enggak mesti benar. Itu kan maksudnya tuh aku bakal cek manual. Jadi bukan berarti kamu benar, Ibrahim. Belum selesai punya Ibrahim. Jadi Oh, kalau belum kuning itu selesai. bukan berarti benar, teman-teman. Itu adalah ketika kalau udah selesai ngerjain. Nah, kita buat seperti ini, teman-teman ya. Nah, caranya tuh pertama buat kayak gini dulu aja nih. Button tulis ke chat GPT. Ini buat kayak gini dulu nih, button tulis ke chat GPT kayak aku buatin, teman-teman di sini. Bisa dicontoh dulu aja ya cara pembuatannya, teman-teman semua. Oh, coba aku lihat. Kayak gimana ya, Kak? Kenapa? Tulisan bottomnya. Tulisan button ya. Nah, ini kayak gini nih. Nih, aku copy nih mungkin yang masih bingung. Lupa mulu, Kak. Button tulisan bahasa Inggris. Button. Sorry, ini aku cek di chat. Button. Nah, nanti Bu, teman-teman kalau misalkan udah, teman-teman, nah kita kopikan aja perintahnya nih. Nah, kita buatin kayak yang digambar ya. Nanti kita bilang ke ChatGPT, warna tombol adalah B. Kamu harus menyebutkannya dan permintaan mengubahnya sendiri dalam kode yang diperoleh.
Yuk kita coba buat ya, teman-teman ya. Yuk langsung aja pertama-tama berarti kita cara instruksiin ChatGPT-nya gimana? Ya udah kita langsung ChatGPT dulu aja ya, tentunya yang paling gampang ChatGPT. Hmm. Nah, kita kasih kode HTML kita. Kode HTML Tunggu. saya saat ini. Titik 2. Hmm. Terus apa? Kode CSS saya saat ini. Titik 2. Nah, ini kita kopikan juga, teman-teman. Tinggal ditaruh di sini. Terus apa? Perintah. Perintahnya apa? Di sini kita bilang ke ChatGPT ya. Nomor tombol adalah ini, kamu dapat menyebutkannya dalam permintaan. Nah, ini kita kopikan. Bisa juga kita kirimkan gambar, teman-teman. Teman-teman bisa screenshot, bisa kirimin gambar juga nih, contoh. Kirimin gambar biar ChatGPT makin tahu. Saya diminta untuk membuat tombol seperti yang ada di gambar. Jadi kita buat seperti ini, teman-teman ya. Oke, dari gambar yang kamu kirim, tombolnya berwarna ungu. Oke, dengan teks putih dan sudut agak membulat, tampilannya sederhana lebih tapi elegan. Nah, lihat, langsung dia kasih nih. Dan CSS lengkap untuk menghasilkan tombol seperti pada di gambar. Udah jadi, teman-teman punyaku. Tinggal kita copy aja. Nggak mesti sama ya, teman-teman ya. Yang penting kita bisa memberikan instruksi kepada chat GPT-nya. Nggak mesti kayak warnanya sama dan segala macamnya. Bebas aja, mau warna yang beda juga nggak masalah. Nah, lihat nih. Nah, misalkan kayak bilang, oh dia tuh terletaknya di pojok kiri atas. Nah, aku bilang aja lagi. Kan punyaku sekarang punyanya tuh letaknya nggak di pojok kiri atas, tapi di tengah-tengah, teman-teman. Aku bilang, tombol sekarang berada di tengah. Buatkan sesuai reference agar tombol berada di pojok kiri atas. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kita udah minta ChatGPT ya, buat dirapiin lagi nih. Nah, jadi di sini udah tinggal kita rapiin aja nih. Kita tinggal copy lagi aja. Nah, di sini diubah sama dia apa nih? Udah tinggal kita copy ya kodenya. Jadi di sini dia tuh udah nge-set location-nya di sini. Di ChatGPT button, dia udah nge-set untuk lokasinya itu di mana sih. Gitu. Udah langsung aja kita taruh deh. Cet, cet, taruh. Oke, udah jadi ya. Nah, sekarang udah mirip-mirip nih. Gak mesti sama, teman-teman. Yang penting bentukannya mirip-mirip. Gitu. Coba ada yang udah bisa belum? Ada yang kesulitan nggak? Aku nggak bisa. Nggak bisa kenapa, Gara-gara itu Ibrahim? masih di blok. Itu kan Masih di masih di blok? blok aku. Oh, coba minta papa kamu. Karena kita menggunakan AI, Ibrahim. Oke. Kita pembelajarannya menggunakan AI. Jadi pastikan kamu bisa pakai AI-nya ya. Karena kalau nggak bisa, Kak, eh, ini benar ya? mm-mm. Asya gimana Asya bisa? Benarkah ini tulisannya? Mana? Coba Asya tulis ke chat GPT. Nah itu kamu kliknya masih contoh. Coba klik bagian hasil Asya. Klik bagian Hmm, hasil nih. Klik ini. Coba kamu klik itu. Nah, aku tunjukin. hasil. Nah, belum muncul ya. Coba diklik jalanin sekarang. Coba kamu klik keran nih. Klik keran ini. Eits. Coba Asya klik ini nih. Tamburan ini. Nah tuh aku tandai. Coba diklik. Nah, lihat ya, ini kamu juga typo, Tasya. Harusnya gimana slash-nya bukan gitu ya, tapi slash-nya gini. Slash button. Good button. Nah, tulisannya yang benar ya. Tek, tek. Nah, Nah, jadi ini slash. Nah, ini salah nih, pakai M. Ini juga salah, ini pakai M. Pakai M tapi ya. Kak, Yes, kalau hmm, tulisannya bukan tulis ke chat GPT boleh, Kak? boleh pakai button ya, pakai N, Tasya. Bukan M. NNA. N. Ganti N, ini juga ganti N. Nah, coba siapa tadi? Andra ya? Tadi Andra nanyanya ke siapa? Ke Kakak. Oh, ke kakak. Oh, ke aku. Boleh. Tadi nggak pakai chat GPT. Hmm. Siapa? Andra nggak pakai chat GPT? Kak, sekarang gimana ya? Aku udah bisa masuk ke ChatGPT. Oke.
Teman-teman pastiin di sini bisa ya teman-teman ya pakai ChatGPT ya karena memang kelas kita kelas AI jadi kita harus pakai ChatGPT teman-teman untuk maksimalin hasilnya karena kalau kita nggak pakai ChatGPT nanti hasilnya sayang teman-teman gitu ya. Nah ya udah tinggal Ibrahim copy aja kodenya berarti kamu copy kode kamu. Ibrahim copy kodenya nih ya copy kodenya Ibrahim terus kamu lakukan. Nah copy dulu semua kodenya copy bilang ke ChatGPT bilang tuh mintanya diapain sih. Nah, diminta tugasnya suruh ngapain? Suruh buat tuh kode tombol gitu ya. Nah, kasih tahu coba kamu buka lagi kodenya, perintahnya apa tuh? Perintahnya ada di soal, Ibrahim. Coba dibuka lagi soalnya. Gini Kak, Oh, mana? Punyanya Andra. Yes, kayak gitu boleh, Andra. Ya sebenarnya boleh aja. Kamu mau emang mau pakai itu, mau pakai tanda ini. Andra emang ininya nggak mau dihapus. nggak Ya apa-apa ada Kak. tanda ini. Ya kalau bisa dihapus aja, Andra. Dan Andra, CSS-nya jangan di sini ya. Nah, CSS-nya tuh taruhnya di sini. Nah, nanti coba kamu ke ChatGPT lagi, minta ChatGPT-nya bilang HTML dan CSS dipisah, jangan dijadikan satu. Karena kita udah punya CSS sendiri nih di sini. Jadi ini dihapus aja, minta ChatGPT-nya bilang CSS-nya dibuat di segmen sendiri. Gitu. Semuanya aja, copy aja semuanya. Copy aja semua kode kamu, minta ChatGPT lagi bilang CSS-nya itu dipisah. Gitu. Jadi jangan sampai CSS itu jadi satu. Kak, kayak gini enggak, Kak? Mana? Oke, boleh. Sip. Ya, boleh. Kirim aja. Nah, bilang ChatGPT bilang CSS-nya terpisah, bilang. Tuh kan ada tulisan CSS-nya buatkan terpisah. Bilang ChatGPT CSS buatkan terpisah gitu, teman-teman. Habis ini kirim ke chat GBT-nya ya, Kak? Yes, betul. Kirim ke chat GPT. Kak bilang apa, Kak? Aku lupa. Kak, Yes. aku lupa yang Kakak bilang. Bilang CSS-nya dibuat terpisah. Bikin Buat CSS-nya. terpisah. Kayak gini, Kak, ya? Yes. Lalu buat file style. Kak, yang mana ya, Kak? Kak, yang atas atau yang bawah? Nah, yang bawah itu CSS-nya. What the fuck? Jangan, Kak, kayak gini ya? Yes. Kok nggak bisa? Yes. Mana? Nah, kamu belum buatin itu kamu taruhnya di HTML. Ibrahim taruhnya di CSS. Aduh, aku nggak bisa coret-coret punya kamu nih soalnya nih. Kamu naruhnya salah. Jadi teman-teman, di sini tuh ada tab nih teman-teman. Coba dilihat dulu ya yang masih bingung. Kita punya dua tab. Kita punya tab namanya HTML dan punya tab namanya CSS teman-teman. Nah, HTML tuh isinya kode HTML aja. Nanti kalau teman dikasihnya CSS, kopinya ke sini nih. Nah, klik dulu CSS-nya baru pastanya di sini. Jadi jangan pastanya di HTML, nanti nggak ada hasilnya teman-teman. Gitu ya.
Coba. Kopinya di Yes, CS. taruh ke CSS gitu. Asya gimana Berarti Asya? HTML. Iya, taruhnya di CSS tuh. HTML. Ya, jadi Harusnya HTML, bingung HTML, gitu. CSS, CSS, teman-teman. Hmm. Coba mana nih yang udah Nah, mau jadi jadi? bingung dong gimana. Kenapa, Ibrahim? Menjadi bingung dong aku. Gini, pokoknya gampang aja nih, teman-teman. Nih, aku jelasin lagi, teman-teman ya. Teman-teman yang masih bingung, boleh cara selainku deh. Nah, teman-teman, nah ini aku kasih promku juga deh. Jadi bilang ke chat GPT-nya gimana, teman-teman? Apa yang harus kita bilang ke chat GPT? Nah, teman-teman bisa pertama-tama kopikan dulu semua kodenya nih. Jadi HTML-nya di copy, CSS-nya juga di copy. Nah, terus bilang ke ChatGPT perintah seperti ini. Ya, aku taruh di chat ya. Biar nanti teman-teman biar nggak usah ngetik lagi. Atau nggak tinggal dirapiin aja. Warna tombol adalah hashtag B47FPA. Kamu dapat menyebutkannya dalam permintaan atau mengubahnya sendiri dalam kode yang diperoleh. Saya diminta untuk membuat tombol seperti yang ada di gambar. Nah, ini kita tadi di gambar nggak usah ya. Nah, ini teman-teman. Nah, maksudnya adalah teman-teman, buatkannya itu juga dipisah, teman-teman. Jadi kode CSS sama itunya dipisah. Nah, bilang juga gini, buatkan kode HTML dan CSS-nya secara terpisah. Jangan digabung. Karena kita udah membagi, teman-teman. Kita sudah membagi dari HTML dan juga CSS. Nanti kalau dia ngasih HTML, teman-teman, ChatGPT kasih HTML, maka yang dipaste, kayak contoh nih, dia kan bilang nih teman-teman di sini kan, HTML. Nah, maka ini kita kopikan ke HTML aja, teman-teman. Lihat kan ada tulisan HTML. Ya masih bingung, coba lihat share screen-ku ya. Nih, itu ada tulisan HTML. Kita kopikan seluruh kode ini ke bagian HTML aja. Nah, terus lagi ada CSS. Nah, ini kita kopikan CSS ini ke bagian CSS-nya aja. Gitu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Paham nggak maksud aku? Gitu. Jadi kita kopinya jangan dijadiin satu ya, jangan di Enggak, CSS semua, jangan enggak di lagi, HTML Kak. semua. Mana? Tapi Siapa? ini bilang klik aku. Mana 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 mana. Mana Ibrahim belum Tadi share screen. benar. Nah, Alamak. contoh nih kayak punyanya ini nih punyanya siapa namanya? Andra udah hampir benar, cuman masih belum ada CSS-nya. Nah, gitu good Andra. Good. Nah, itu salah satunya kayak gitu good. Itu betul Andra. Ya udah good Andra boleh diceklik juga yang itu. Mana? Coba dijalanin punyanya mana Ibrahim? Coba. Nah, klik aku, good. Nah, ini udah sempet jadi nih. Ibrahim, tinggal dibuatin CSS-nya aja. Bilang, buatkan CSS-nya dong, biar lebih bagus. Gitu. Buatkan CSS-nya. Nah, di bawahnya ada tuh. Tinggal kamu copy aja CSS-nya tuh. Yang di bawah. Yang di bawah Ibrahim, itu udah dibuat sama dia. Di bawah. Yang di bagian bawah. Nah, itu dia. Kamu copy. Kamu copy CSS-nya. Tapi tapi yang atas itu yang aku taruh, yang taruh. Tapi yang Ya, kalau di bawah yang salah. Yang aku. enggak. Benar, ini benar. Kamu copy lagi. Kamu klik klik ini. Klik-klik lagi. Ibrahim, klik copy kode. Copy code. Nah, terus balik lagi ke soalnya. Balik lagi ke Eh, soalnya. Balik ke soalnya. Ke tab soalnya Ibrahim. Nah, terus kamu klik bagian nah jangan dipaste di sini, jangan dipaste di sini. Kamu klik tab CSS dulu Ibrahim. Tab CSS tuh ada di bagian atas tuh dia tuh. Ada HTML, ada CSS, kelihatan nggak? Di bagian iya kirinya. nih. Nah, di situ baru kamu paste. Ini hapus dulu semuanya. Kamu paste di sini. Semuanya dihapus dulu, terus kamu paste di sini. Nah, tempel di sini. Ya, Nah, coba sekarang jalanin. Diklik sekarang tombol lah. play-nya. Cuman Nah, emangnya gitu ya. klik aku. Tapi. Ah, iya, bener, nggak apa-apa. Kamu kalau misalkan gitu tinggal ganti aja. Kamu ke HTML lagi, coba ke HTML lagi, klik HTML lagi, Ibrahim yang tab HTML, nah terus ganti tulisan klik aku tuh bebas mau jadi apa aja, misalkan jadi Ibrahim, atau nggak apa, kamu ganti aja tulisan untuk klik akunya, yang tulisan klik aku, nah kamu ganti bebas jadi apa aja, mau klik me atau nggak apapun bebas. Kak, Yes, Asya. tadi aku nggak bisa nge-copy. Bisa nge-copy gimana, Asya? Copy ke langsung kirim ke ChatGPT gitu. Gimana, gimana? Kan disuruh copy ini terus kirim ke ChatGPT. Yes. Lalu, Tapi aku nggak bisa dari tadi copy, malah mau pingin keluar mulu.
Nggak bisa gimana tuh? Coba mana? Coba di copy. Copy pasti kayak apa nih? Nah, kamu jangan klik itunya, Asya. Coba lagi, coba lagi. Asya, jangan diklik. Coba kembali ke ini. Jadi kopinya tuh dari atas. Coba ke HTML lagi aja. Mm-mm. Nah, kamu jangan klik yang ada tambah tombol-tombol kayak gini nih. Kalau ada yang kayak gini nih, ini aku kasih contoh nih. Kalau ada yang bentukan gini, jangan diklik. Itu dia buat ngecilin. Jadi kopinya langsung aja nih dari sini kamu tarik ke sini. Jadi langsung kamu tarik aja nih kopiannya nih. Terus taruh tempel di chat GPT gitu. Hmm. Coba, jangan nah itu jangan diklik tuh yang tombol-tombol ini jangan klik nih. Nanti dia malah jadi kecil. Langsung aja kamu Kak, copy, ini kamu tarik apa aja. ini? Langsung di copy aja. Kak, ini benar. Nah, tadi punya Ibrahim udah bener. Yang di awal tadi udah bener, udah bagus itu. Mana? Sip, good. Tulis ya, Ibrahim Kak. coba mana? Tuliskan. Nah, coba dijalanin, di run lagi Ibrahim. Punya kamu yang ada di bagian hasil ya. Nah, udah bener. Sip, good job Ibrahim. Udah di checklist. Hmm. Tuh ada soal bintang juga Ibrahim. Kalau kamu cobain kerjain soal bintang. Kalau yang bintang gimana? Nah, yang soal bintang nih buat tambahan aja teman-teman ya. Sambil kita mungkin Eh, habis ini kalau kita bintang istirahat ya wajib teman-teman ya. atau nggak wajib? Soal bintang ini nggak wajib. Cuman kalau misalkan bisa jadi lebih bagus. Nah, di sini biar belajar teman-teman. Lihat nih, di sini dia bilang buatin kayak gini, product name. Nah, di sini kita masih kosong ya. Caranya pakai chat GPT lagi teman-teman ya. Caranya pakai chat GPT lagi. Caranya gimana? Nah, kita buatin lagi aja teman-teman. Kita kopikan dulu aja nih HTML-nya. Bilang kode HTML sekarang. Saat ini. Terus apa? Kode CSS saat ini. Nah, ini kode CSS saat ini kita copy lagi, teman-teman, terus taruh di sini. Terus apa lagi yang mau kita taruh lagi? Nah, di sini baru kita bilang, teman-teman, tuh, perintah. Kita buat perintah, atau nggak isi konten lu, isi konten. Isi konten yang diinginkan. Bisa juga ditambahkan gambar, teman-teman ya. Jadi kita kasih prompt ke chat GPT-nya, teman-teman. Set, ini kita kopikan, taruh lagi di sini, baru masukin baru perintah. Perintah. Perintahnya apa sih? Nah, ini dia. Coba kan chat GPT untuk membuat kode kartu. Nah, berkartu, dah, langsung kita paste aja, teman-teman. Nah, jangan lupa bilang juga, oh nggak usah ini karena aku udah misahin kode HTML sama CSS ya. Dah, tinggal di enter, nanti jadi, teman-teman. Nah, nanti tinggal kita perintah-perintah lagi aja nih. Lihat, langsung jadi. Ya, punya aku. Tapi ingat teman-teman kayak tadi, di sini tuh ada tulisan HTML sama CSS. Kita pisahin ya, HTML, HTML sendiri. Ini kita copy, berarti kita paste di HTML aja. Dan CSS juga CSS sendiri. Jangan disatukan, teman-teman ya. Kita jalanin deh. Udah, jadi ya. Nah, ini contohnya kalau dari pembuatan ini ya. Kita bisa juga membuat kayak gini contohnya. Misalkan kita mau kasih gambarnya, membuat kayak gini bisa juga. Cuman kita nih adalah contoh aja. Yang penting nggak mesti pasti sama, teman-teman. Yang penting konsepnya sama nih. Nah, di sini ada product name, kita ada tambahin product name, deskripsi, segala macam. Yang penting teman-teman cara promptingnya ke chat GPT dan hasilnya bisa mirip-mirip. Gitu. Tadi yang masih ada kendala siapa? Saya Asya, coba kenapa Asya udah bisa udah bisa belum kopinya Asya? bisanya pas itu apa? Nggak di share screen doang. Oh, oke. Udah kalau misalkan di session ada masalah bisa dimatiin dulu aja share screen-nya terus kamu coba copy ya. Yang penting Asya paham dulu. Ibrahim gimana Ibrahim? Halo Ibrahim. Gimana Ibrahim? Aku benar kok. Nggak apa-apa. Bisa gak Ibrahim? Bisa. 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 Yang kedua bisa. Nah, ini punyanya Andra sedang dicoba nih Andra. Coba mana dong punya Ibrahim? Mau lihat dong punya Ibrahim?
Mau backgroundnya mau warna apapun bebas teman-teman ya. Mau misalnya mau kasih Yang warna tertentu yang apa mana segala yang macam. kedua? Yang ada bintang. Yang ada bintang, yes. Maksudnya yang ada bintang kamu dicoba kerjain belum? Oh, aku belum yang itu. Nah, boleh dicoba kerjain juga ya biar kamu skillnya makin bagus lagi, Ibrahim. Nah, ini punya Ibrahim. Nah, itu hasil masih kosong ya. Nah, bisa copy chat GPT lagi, Ibrahim. Minta chat GPT-nya buatkan seperti pada digambar gitu. Bilang kayak, kopikan dulu, bilang kode HTML saya saat ini, kode CSS saya saat ini, tulis dulu kode. Nah, di bawahnya tulis kode CSS saya. Kamu copy CSS saya sekarang, terus nanti paste lagi segala macam. Ini Kak. Mana? Ya, yes, kode CSS saya titik dua. Terus apa? Nah, kamu ambil CSS-nya. Kamu kembali ke tab-nya lagi, terus ambil kode CSS kamu. Di mana? Oh, Di, ini. nah, yang tab CSS, nah itu dia kamu copy dulu. Terus bilang di perintahnya apa? Di perintahnya. Nah, ini perintahnya tadi ini teman-teman ya. Yang bingung perintahnya apa? Ini aku copy ulang lagi perintahnya nih. Ini Ibrahim, habis itu di bawahnya kasih ini Ibrahim, kamu copy ini. Kopi apa? Nih aku kirimin di chat GPT. Di chat ya. Nah itu dia. Kamu bisa copy langsung aja. Aku sih nggak bisa di copy Kak. Kenapa? Aku nggak bisa di copy. Oh nggak bisa di copy gimana Ibrahim? Aku udah double klik terus, tapi nggak bisa di copy. Coba Oh aku ke iya, ini, oh copy text dah. bisa ya. Itu ada Nah, titik tiga, jadi yes. bisa. Yes, itu buat instruksi. Nah, ini punya Andra Terus udah apa oke lagi? nih, udah good nih, Andra. Langsung kamu taruh ke chat GPT. Nah, good, Terus Andra, sudah. Andra sudah tambahkan. Yes, langsung udah. Kamu mau dirapiin juga promptnya? Nggak apa-apa. Biar lebih rapi gitu ditambahin promptingnya Kalau lebih kayak bagus gini lagi. enggak Kak? Mana tuh? Nah, iya, betul. Kamu mau di-adjust lagi, misalkan mau diatur sendiri juga boleh. Oke, good. So far aku Kak, lihat udah good sih. udah Asya, gimana bisa? Bisa. Nah, iya good. Asya, walaupun di sini masih ada dua ya. Kamu bisa di... Gak apa-apa, tapi so far yang penting udah jadi satu ada. tombol. Udah jadi satu Udah. tombol, walaupun kamu buat dua nggak apa-apa. Sip, boleh di checklist aja. Yang penting Asya udah bener nih. Cara prompting. Yang penting teman-teman cara promptingnya dulu yang bener ya. Cara prompt, cara buat kodenya biar dia bisa Nah, ngasilin tombol segala macam itu ya. Sip, boleh di checklist Asya. Teman-teman kita istirahat terlebih dahulu ya teman-teman ya selama 5 menit. Kita kembali lagi di jam 8 ya teman-teman semua. Yang masih mau coba lagi, dicoba lagi. Ini punya Andra udah oke nih aku lihat nih. Nah, contoh dimasukin foto yang lain. Bisa juga tuh Andra lagi eksperimen. Sip. Oke, kalau gitu teman-teman selamat istirahat. Sampai jumpa di jam 8 ya, teman semua. Terima kasih kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya di chat aja. Kak, bener. Itu yang kemana? Sama Tom. Yes, betul. Nah, bisa dicoba dulu aja Ibrahim ya. Kita istirahat dulu. Nah, ini udah oke nih. Good. Ya, Edan.
Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Oke, jadi tadi kalau terakhir teman-teman kita udah coba kerjain tas yang pertama ya, yaitu kita tentang namanya HTML tadi juga CSS. Nah, sekarang kita akan coba dulu lanjutin untuk presentasinya teman-teman semua ya. Oke, aku izin share screen lagi, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya untuk share screenku ya, teman-teman. Oke, ini Andra udah buat macam-macam nih. Good job, Andra. Oke, nah sekarang kita coba lanjutin ke ini ya. Apakah kira-kira mungkin nih untuk kita membuat kode untuk seluruh halaman? Nah, jadi teman-teman kita bisa mencobanya ya. Nah, contoh, kita mencoba seperti ini. Kita pengen kayak sebelah kiri nih. Perintahnya apa? Kita bisa bilang, buat kode HTML dan juga CSS. Untuk halaman web dengan judul, navigasi, bilas isi, dan juga konten utama. Konten utama harus menggunakan font Open Sans. Navigasi UL harus horizontal dengan tautan berwarna biru. Bilas samping harus berwarna abu-abu, gelap, footer harus berwarna abu-abu, dan mengandung hak cipta. Nah, ini contoh prompting ketika kita pengen buat sesuatu yang bahasa itu kayak di sebelah kiri ya, teman-teman semua. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Dia akan memberikan kode HTML dan juga CSS-nya. Mungkin di sini dia tuh langsung jadi satu ya, teman-teman ya, kode HTML dan juga CSS-nya. Nggak dipisah. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Contohnya, jadi cara buatan juga di sini mengatasi tugas utama kita ya, yang dimana struktur halaman telah dipertahankan. Jadi di sini dia tuh udah buatin struktur halaman utama, teman-teman. Ya, isinya ada apa aja, ada home, about, service, and contact ya di sini. Di bagian sini dia udah menambahkan. Nah, bagaimanapun juga, teman-teman, kita harus melakukan pengeditan juga, teman-teman ya. Jika semua kode telah dibuat dan juga kita tiba-tiba ingin mengubah sesuatu, kita harus ngapain aja? Pertama, kita harus mengirimkan keseluruhan kode ke jaringan syarat buatan dan memintanya untuk memperbaiki kode tersebut. Nah, di sini ada juga risiko tinggi bahwa kesalahan yang dibuat oleh jaringan syarat buatan itu sendiri akan merusak segalanya. Lalu juga tanyakan properti mana yang dibutuhkan untuk deskripsi verbal, yaitu mengenai perubahan yang diperlukan. Nah, di sini kita juga tidak perlu nih teman-teman untuk membuat kesalahan sendiri di sini, tapi di sini ada kesalahan ya, yang mungkin akan lebih mudah ditemukan gitu. Jadi pastikan teman-teman kita lakukan pengeditan juga. Nah, di sini kalau dicek ya, tugasnya itu mungkin akan terlalu sulit di bagian sini. Dan jaringan cara buatan mungkin juga tidak mampu mengatasinya. Kemudian kita harus mendalami prosesnya lebih dalam lagi, teman-teman. Dengan membagi perintah tersebut menjadi perintah-perintah yang lebih kecil. Contohnya gimana? Beritahu aku properti CSS yang mengatur ukuran huruf, contohnya gitu. Atau mungkin bisa seperti ini. Beritahu aku properti CSS yang mengatur warna latar belakang. Nah, ini merupakan salah satu hal yang bisa kita buat, teman-teman ya. Tapi ini masih terlalu general juga sih sebenarnya. Nah, lalu juga jangan menerima kode yang dihasilkan sebagai hasil akhir. Jadi jangan misalkan udah dikasih langsung outputnya begini, itu langsung jadi final. Itu belum tentu bisa, teman-teman ya. Jadi kita bisa adjust lagi juga. Yang dimana dari syarat buatan itu dapat juga membuat kesalahan, teman-teman. Jadi make sure teman-teman harus selalu periksa dan juga uji dan serta perbaiki kode secara manual. Yang untuk ini kita juga sedang mempelajari ya prinsip-prinsip mengenai HTML dan juga CSS itu sendiri. Nah, lalu jaringan syarat buatan juga tidak akan melakukan semua pekerjaan untuk kita. Nah, di sini kita juga tetap harus memahami kodenya, teman-teman. Tapi itu lebih baik lagi ya, yaitu bekerja dengan kode adalah keterampilan yang sangat berguna. Nah, karena HTML dan juga CSS merupakan salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk membuat situs web, teman-teman ya. Lalu juga HTML dan CSS tidak hanya digunakan pada halaman web. Nah, jadi itu juga penggunaannya juga cukup luas ya, teman-teman ya, dibanding nggak cuma difokus ke web aja. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita langsung lanjut lagi habis ini ke bagian kedua, teman-teman. Nah, di sini bagiannya nggak terlalu panjang ya, teman-teman ya. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu gak, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke segmen yang kedua, any question? Oke, seperti nggak ada pertanyaan ya. Sip, kalau nggak ada, langsung aja teman-teman kita coba kerjakan ya. Tugas kita yang kedua. Nah, ini bisa diklik, bisa di back dulu teman-teman, terus klik segmen yang kedua. Yuk, let's go teman-teman. Boleh di share screen, Kak, di Ibrahim, share Asya. screen nggak? Yes, di share screen biar aku bisa lihat ya. Nah, yang pertama, teman-teman, kita coba jawab dulu bagian segmen pertama. Cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan menggunakan jaringan syarat yang dianggap paling tidak efisien dalam menemukan atau mengoreksi kesalahan? Apa kira-kira? Yang tentunya adalah ini ya, kita mengirimkan seluruh kode jaringan syarat dan minta untuk membuat semua perubahan. Jadi,
kita ini salah satu yang tidak efisien. Kalau misalkan di awal mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus kayak contoh udah dikasih kode awal begini, kita minta dirombak lagi, tapi kita langsung copy semuanya itu tentu tidak efisien teman-teman ya. Jadi nanti malah bisa mengubah hal yang mungkin udah benar sebenarnya kita udah suka. Gitu. Jadi better tuh jangan kita kirimin semuanya teman-teman. Jadi kita kasih yang diminta perubahannya aja. Maka itulah pentingnya kita perlu tahu CSS dan juga HTML itu seperti apa sih gitu. Jadi jawabannya yang opsi B ya teman-teman ya di sini. Kirimkan seluruh kode jaringan syaraf dan minta untuk membuat semua perubahan yang diperlukan. Oke, sekarang nomor 2 teman-teman. Tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan syaraf? Itu apa? Tentunya kalau kita minta basic banget dari awal, teman-teman ya. Yaitu ketika kita membuat kode seluruh halaman atau bagian. Jadi kita minta nih dibuatin secara keseluruhan kodenya. Nah, tentu itu merupakan bukan suatu hal yang bagus ya, teman-teman ya. Kalau kita minta buatin semuanya, karena itu waktu juga, dan itu juga lama jadinya nanti. Makanya better jangan kita minta buatin seluruhnya langsung. Jadi opsinya adalah ini ya, membuat kode seluruh halaman atau bagian. Jadi ini merupakan bukan suatu hal yang bagus ya, teman-teman ya. Kalau kita melakukan seperti ini. Sip, kita lanjut lagi. Sekarang option nomor 3, teman-teman. Udah di bagian 3 semua, teman-teman. Oke, opsi nomor 3 sekarang, teman-teman ya. Nah, lihat di sini apa? Opsi nomor 3-nya, tambahkan header halaman seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, di sini kita diminta apa? Diminta ubah warnanya, teman-teman. Lihat, ada reference dan juga ada result, teman-teman di sini ya. Jadi, referensi apa? Buku merah, dia juga di sini platypus, dan dia ada juga anteatap dan juga armadillo. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan header seperti ini, teman-teman semua. Nah, caranya di sini gimana? Lihat, ubah warnanya. Tambahkan header halaman seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, di sini kita diminta untuk ubah warnanya ya. Nah, kita bisa memilih warna sendiri di sini. Jadi kita perlu instruksinya adalah gimana? Kita copy-in dulu aja, teman-teman. HTML seperti apa dan juga CSS seperti apa. Ya, copy dulu. Oh, Kak, habis sudah kopi apa? Kita minta ke ChatGPT. Oh, di HTML Iya, saat tapi ini. Habis copy, kita iya paste di habis ChatGPT. habis sudah kopi Mm-mm. apa? Ke ChatGPT-nya dulu. Nanti kita minta bilang ChatGPT buatkan seperti contoh nih. Contoh tuh ada apa? Nah, di sini aku kasih tahu teman-teman ya. Pertama dibilang dulu nih kode HTML saat ini, CSS saat ini masih kosong. Apa? Yuk, bilangan buatkan. Ya, lalu langsung ke perintah aja deh. Perintah. Tunggu Kak, bilang apa? Kode saat ini. Nah, perintahnya ini lihat aku nih. Buatkan, buatkan website sederhana yang berisi. Pertama di situ ada header teman-teman ya. Headernya apa? Yang kita kasih tahu, kita deskripsikan teman-teman ya. Buku merah, Buatkan website apa? web sederhana aja bilang buatkan web dari kode di atas yang kontennya berisi header apa buku merah dan juga platipus ya. Kita bilang nih buku merah dia heading ya. Buku merah K1. Misalkan di sini kita kasih tahu berwarna putih Tunggu, buku ada di merah. pojok kiri atas. Nah, gini. Lalu juga kita lihat teman-teman lihat aja dari gambarnya di sini. Platipus. Oh, platipus dia sebuah tombol ya. Platipus terletak di sebelah di pojok kanan atas ya, pojok kanan atas. Pojok kanan atas, terus apa misalkan merupakan suatu tombol yang bisa di hover. Nah, misalkan mau kreasi habis itu juga bisa, teman-teman. Ada juga Kak, bilang apa? Platypus. platypus, yes, platypus.
Platypus di? Di header ya, di pojok kanan atas. Isi Hmm. halaman ada apa aja di sini. Teman pokoknya cara gampangnya lihat aja di ini nih. Ada Anteater sama Armadillo. Udah kita copy aja. Terus abis platypus di header, Nah, terus kita buat isi halaman di bawahnya, tombol Anteater isi dan tombol. sampai juga misalkan tombol apa Armadillo ya. Diulang, Kak. Armadillo. Apa? Tolong diulang, Kak. Oke, diulang ya. Jadi teman-teman caranya tadi kita kopikan dulu kode HTML yang di awal. Kita copy nih semuanya nih. Udah kita copy, kita bilang kode HTML saat ini seperti apa sih? Oh, masih seperti ini. Terus perintah kita apa? Kita minta buatkan web dari kode di atas yang kontennya berisi header apa aja. Itu buku merah, dia heading 1, teman-teman. Platypus. Platypus ini button ya. Button terletak di pojok kanan atas merupakan suatu tombol yang bisa di hover. Lalu isi halamannya apa? Ada anteater ya, berupa tombol. Ini, berupa tombol. Bisa di hover. Di hover itu maksudnya ketika dideketin nanti dia berubah. Nah, kalau basicnya seperti ini. Aku di sini pengen aku kasih kreasi, teman-teman ya. Misalkan aku kasih kontennya lebih banyak lagi. Ball bisa di hover. Nah, terus aku minta tambahin juga. Ya, apa tadi, Kak? Bisa di hover. Over. Hover ya. Tambahkan konten juga. Misalkan apa nih? Mengenai platypus gitu ya. Mengenai deskripsi platypus di sini. Nah, terus abis itu kita buatin misalkan biar lebih rapi, lebih bagus lagi, kita buatin footer juga. Footer. Berisi kontak saya. Berikut nomor saya. Misalkan WA 0813 0813 456 789. Nah, ini aku udah jadi nih, teman-teman ya. Nah, terus kita jelasin, misalkan mau headernya warna apa. Saya mau header misalkan warna, bebas aja warnanya, misalkan mau warna merah marun. Isi halaman, buatkan warna yang cocok aja, misalkan yang kira-kira se-template gitu ya, template dengan merah marun, contoh gitu. Kan footernya buatkan warna yang agak terang. Nah, terus kita minta buatkan HTML dan CSS-nya secara terpisah. Nah, teman-teman yang masih bingung, ini aku kirimin kodeku, aku mintanya gimana ya ke ChatGPT. Aku kirim di chat Zoom ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah promptingku. Nah, itu dia. Ya, langsung aja kita kirim. Teman-teman mau diganti-ganti ya. Bebas aja. Misalkan mau buat deskripsi mengenai website teman-teman sendiri. Nah, di sini kan aku tadi soalnya ngeliatnya terlalu simpel nih, si buku merah ini. Maka di sini aku buatin ya. Lihat. Nah, dibuatin main Anteater Armadillo tentang platypus. Sini aku buat footer. Nah, sekarang udah dibuatin juga header dan juga footer ya. Ada bodinya, nanti bodinya berubah. Headernya seperti apa, dan juga header H1 berarti dia akan modify H1-nya dan segala macamnya. Nah, tinggal kita copy aja nih. Aku copy, teman-teman terus tinggal diganti aja ke kode yang barusan. Kenapa aku disconnect lagi? Oh ya, teman-teman yang disconnect boleh cek atau yang masih bingung boleh cek ini ya chatku ya. Aku di situ udah kirimkan caranya. Lihat sekarang jalanin. Lihat teman-teman hasilnya. Nah, seperti ini ya. Aku udah buatin sekarang. Yes. Bisa juga misalkan tambahin gambar platypus ya, minta chat GPT aja. Misalkan kayak menambahin gambar platypus contoh. Platypus. Phineas and Ferb. Contoh aku mau nambahin ini deh. Phineas and Ferb. Aku mau nambahin platypusnya ini. Ini contoh aja teman-teman ya. Misalkan maunya ini nih. Nah, ini bisa kita copy image address teman-teman ya. Copy image address. Kalau kita paste nanti dia langsung ke sini. Nah, terus kita minta ChatGPT buat ditambahin ini ya. Nah, aku pengen tentang platypusnya itu dia ada di atas tulisan tentang platypus. Tambahkan
gambar ini di atas tulisan tentang platypus. Enter. Oh ya, nih gambarnya nih. Mana tuh? Nah, ini ya. Stop dulu. Ya, ntar dibuatin gambar juga ditambahin. Coba aku mau lihat dong progres teman-teman. Andra, nah jadi semakin spesifik semakin bagus teman-teman ya, Ibrahim. Nah, ini Ibrahim udah jadi. Good. Nah, tapi jangan gunain punya persis kayak aku. Coba misalnya Ibrahim diganti promnya. Misalkan kayak aku mau warna biru webnya. Tulisannya apa? Misalkan buku merah jadi website apaku gitu. Boleh. Tapi basicnya kan tetap buku merah yang tadi ya. Nah, lihat nih. Aku udah nambahin sekarang ada gambar teman-teman. Nah, tinggal tambahin aja berarti nih. Oh, image di sini. Set. Tinggal ditaruh di bagian image. Ada di bagian sini ya. Tentang platypus. Sip. Jalanin. Lihat teman-teman, udah ada nih sekarang gambarnya ya. Tentang platypus. Nah, punya aku sekarang udah ada gambarnya, teman-teman. Jadi ya, punya aku jadi lebih bagus lagi dibandingkan kayak reference malah. Referensinya kita boleh juga ikutin reference, boleh aja. Cuman teman-teman, aku minta dibuat lebih bagus lagi. Kayak contoh, mau warnanya diganti, teman-teman. Mau warna blue gitu CSS-nya, minta aja. Nah, sebenarnya bisa diubah di sini juga nih. Nah, kita ubah nih, background color-nya mau jadi warna navy. Lihat nih, lihat langsung berubah ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi dengan coding ini kita bisa adjust sendiri, teman-teman. Nah, bisa ditambah-tambahin Ibrahim ya, biar lebih bagus ya, teman-teman ya. Nah, ini punyanya Andra, belum dimasukin CSS-nya nih, belum jadi, makanya hasilnya seperti itu. Nah, nih good. Nah, kalau ada yang gambar kayak gitu, platypus sedang berenang, berarti itu ada kesalahan, ini ya, kesalahan apa namanya gambarnya. Kamu gambarnya mungkin bisa diganti cari yang lain, Andra. Bisa cek di Google dulu, buat gambar platypusnya, cari dulu, terus di copy address. Misalnya ini, pakai ini aja, Andra. Ayo, mau pakai gambar, mungkin pakai gambar ini aja nih. Nah, ChatGPT buat tambahin nih. Bisa cek di chat ya, aku masukin gambarku. Nah, itu dia. Mau nambahin gambar, contoh bisa pakai gambarku ya, teman-teman. Sip. Mungkin kita lanjut ke nomor 4 ya, teman-teman semua ya. Tadi aku rasa udah pada oke semua. Asya gimana, Asya? Bisa? Bentar, kayaknya ada yang beberapa yang kehapus dikit. Waduh, hapus gimana tuh, Asya? Ya, tel. Dia dikit. Salin. Ayo, let's go ya, nomor 4 ya, teman-teman ya. Nah, waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih. Sip, nomor 4. Nah, ini aku contohin, teman-teman. Lihat di sini, kami sendiri yang menulis ke chat GPT. Bilang apa? Sudah pakai topik, pindahkan kode header halaman dari level sebelumnya ke level ini, posisikan header sehingga berada di bagian atas halaman. Dewa tag body. Ubah fontnya, kamu harus menentukan nilai Montserrat untuk properti font. Ubah latar belakang kartu dan juga warna teks. Sekarang kartunya berwarna putih, teksnya hitam, dan platypus berburu di malam hari. Agar tidak ada yang melihat mereka untuk memudahkan mereka membaca, warna kartu menjadi hitam dan warna teks menjadi putih. Lalu juga tambahkan bayangan, teman-teman ya. Tambahkan bayangan, di sini kita dapat merujuk pada contoh ya. Kita set juga radiusnya berapa, dan kita set di sini. Nah, terus juga kita bisa salin kodenya ya di sini, teman-teman. Maaf Kak, tadi Diandra disconnect. Gimana? Nah, teman-teman di sini kita diminta buatin platypus ya. Contoh referensinya seperti ini, teman-teman. Kita bisa banget tinggal masukin aja di sini ya.
Mau tambahin hewan lainnya juga boleh. Misalkan di sini mau tambahin beberapa hewan lainnya, tinggal ditambahin aja. Tambahkan bayangan, ubah latar kartu dan juga warna teks, ubah fontnya, dan juga sudah pakai topi. Nah, let's go teman-teman, kita coba buat ya. Jadi kita bandingkan tadi antara yang ada di sini dengan yang ada di sini, teman-teman semua. Kalau secara konten sih isinya udah sama aja. Cuman bedanya adalah yang di reference itu dia tuh ada tulisan platypus segala macamnya itu, dia tuh dikasih border, teman-teman ya, dikasih border. Nah, lihat tulisan itu ada di mana? Ada di bagian sini ya. Kita bisa copy aja nih. Kita bisa ke bagian sini, di card nih berarti platypus bla 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 bla. Nah, ya udah kita tinggal copy aja nih kalau teman bingung. Kita kopikan aja. Kita kopikan aja nih bagian tadi kita copy. Terus kita minta chat GPT, teman-teman ya. Kalau di sini dilihat teman-teman ya, punya kita, lihat nih, platypusnya tuh tulisannya seperti ini. Nah, kita minta dia itu si card ini ya, terutama si deep class card. Nah, ini belum dimasukin nih. Itu dibuatin warna hitam. Nah, ya udah kita tinggal copy aja berarti bagian sininya, teman-teman kita copy, taruh ke sini, kode HTML saya, kode CSS saya, kode CSS saya ini ya. Oke, nah di sini kita minta apa nih teman-teman? Kita minta di sini card-nya itu kita minta karena kita punya di sini namanya di class namanya card ya. Kita minta card-nya itu diganti. Saya minta eh, pada bagian pada div class card itu dibuat warna hitam background-nya, lalu tulisan platypus tulisannya dibuat putih. Lalu buatkan rounded gitu ya, rounded untuk cornernya. Dah, enter. Nah, lihat nih, dia udah buatin teman-teman ya. Kita tinggal, apa kalau gitu tinggal copy aja deh kode CSS-nya nih. Nah, terus kita tinggal dimasukin ke bagian tadi sini ya. Jadi kita cuma butuh yang kira-kira kita butuhin aja nih di bagian sini, teman-teman. Oke, taruh. Kak, Tep, tep, tolongin tep. dong gimana? Apa tuh? Apa? Sebentar. Gimana? Nah, ini. Tinggal ditaruh aja lagi. Set, set. Jalanin. Nah, di sini mungkin agak jadi agak beda ya. Cuman nggak apa-apa, nanti kita bisa setting-setting lagi. Pokoknya itu teman-teman di adjust terus aja cara pembuatannya gimana. Ya, gimana? Ini aku rasa punya Andra udah bagus, Andra. Berarti aku rasa udah cukup nomor tiganya yang sebelumnya udah bagus. Jangan lupa dikerjakan nomor empatnya ya. Gimana? Nah, Ya, ini gimana ya, Kak? mana tuh? Ibrahim. Saya minta di papan di kelas dibuat warna hitam. Ya, kamu kopinya jangan yang itu Ibrahim. Itu kan kode yang sebelumnya Ibrahim. Jangan pakai kode yang sebelumnya, tapi pakai kode yang baru. Gitu ya teman-teman. Jadi yang nanti platypusnya nanti bisa di-adjust lagi aja ya. Misalkan ini kayak gini contohnya kurang bagus nih.
Nah, kebetulan aku udah buat, teman-teman sebelumnya aku udah buat. Nah, ini hasilku yang sebelumnya. Gimana? Nah, ini platipusku yang sebelumnya, teman-teman. Lihat punya aku yang sebelumnya, ini CSS yang copy, set, set, set. Nah, lihat punya aku yang sebelumnya. Nah, ini dia ya, punya aku yang udah dibuatin sama aku. Kenapa? Gimana? Gimana apa, Ibrahim? Bingung di mana? Kamu copy dulu HTML-nya. Ibrahim nih, lihat nih, lihat ini dulu ya. Nah, yang Ibrahim perlu lakukan adalah Ibrahim bisa copy dulu nih bagian sininya. Saya copy dulu nih kodenya. Kamu copy dulu nih kodenya yang dari sini, terus minta sama ChatGPT. Nah, mintanya apa? Nah, minta dibuatin si bagian ini ya, si bagian di kelas card ini nih. Si card ini kita minta Mana backgroundnya dia kodenya itu dong? jadi putih. Nah, di Kodenya bagian tuh sini nih, bilang kodenya. kodenya. Iya, coba lihat deh. Coba mana? Kenapa Ibrahim? Oh, kamu hilang kodenya. Coba di Aku back dulu aja. Coba di back dulu deh. Dikembali dulu kembali. Nanti harusnya dia muncul lagi. nggak bisa. Diklik tombol back. Bukan. Coba. Nah, coba masuk lagi nomor 4. Ada gak? Atau nggak di refresh gitu? Aku udah refresh, tapi nggak bisa Nggak ada juga ya? masih. Oke, kalau nggak ada ya udah nih aku bantu kopikan ya. Nah, ini jadi kode HTML itu awalnya seperti ini ya, teman-teman semua. Aku Ya, kirim di Kak, aku chat. nggak bisa. Nah, itu dia. Oke, teman-teman buat yang ini aku kirimin di chat ya, teman-teman ya. Nah, ini HTML-nya dan juga CSS-nya, teman-teman. Nanti teman-teman yang mau ikutin yang pelatih push, aku udah share ya HTML juga CSS-nya ada di WhatsApp ya, teman-teman ya. Jadi ntar teman-teman bisa cek langsung aja di sana, misalkan ada yang mau coba pelajarin dan segala macam. Sip. Oke, itu yang harus kirim ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Tadi aku cek beberapa udah ada yang sampai nomor 4 malah ada yang tadi nomor 3. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih kendala, nanti feel free buat tanya aku aja, teman-teman ya. So, untuk hari ini, teman-teman semua, apa aja sih udah kita pelajarin? Teman-teman, kita udah mempelajari mengenai penggunaan HTML dan juga CSS ya, teman-teman semua ya. Gimana caranya kita melakukan kode HTML dan juga CSS di pelajaran kita hari ini. Lalu juga gimana cara kita melakukan kayak semacam prompting juga, teman-teman ya, di chat GPT tadi ya. Gimana caranya kita buatin kode kita tuh makin bagus lagi di HTML dan juga CSS tadi ya, di barusan tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Question? Buat yang tadi, teman-teman yang masih bingung, bisa coba tanya aku ya. Aku udah kirimin juga kode terakhir yang Platypus itu aku udah kirimin di chat Zoom, teman-teman. Di chat ya, di chat WhatsApp, di grup, teman-teman bisa cek langsung aja. Jadi kalau misalnya tadi masih ada yang bingung, bisa bisa cek ke sana juga gitu buat bantuannya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ya ada. Oke, mungkin sebelum kita close, teman-teman, boleh dong disampaikan siapa nih kira-kira mau ngerangkum? Mungkin Asya kali ya. Boleh dong Asya. Asya boleh dong Asya dirangkum apa aja yang Asya pelajarin selama hari ini di pembelajaran kita hari ini apa aja yang Asya dapatkan? Pelajarin tentang cara memakai itu apa membuat kode-kode apa itu namanya? Ya, secara HTML, gampang CSS, lewat chat yes, GPT. yes. Lalu apa lagi? Tadi buatin projectnya tadi gambar tadi bikin apa aja tadi? Masih ingat ya? Gambar apa itu? Gambar buku sama gambar gambaran kayak buku sama Hmm. tombol-tombol. Oh, Walaupun nggak tombol-tombol. sengaja bikin dua Oke. tombol. Ya, oke, good. Sip. Good job. Thank you, Asya. Udah bantu merangkum ya. Betul banget. Tadi kita pelajarin hal itu ya di pembelajaran kita hari ini. Sip. Kalau gitu, teman-teman. Thank you, Asya. Thank you juga teman-teman yang sudah join di kelas kita hari ini ya. Semoga lebih bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman semua. Bye-bye. Sih, Kak. Dadah. Dadah, 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 dadah. Sampai Kak. jumpa, teman-teman. Kak. Jadi, kalau Dadah.